Yud, Pak SBY membagikan sebuah kisah dari mimpinya yang menceritakan sosok Pak Jokowi mendatangi kediamannya di Cikeas lalu bersama-sama menjemput Ibu Megawati Soekarno Putri yang bertemu dengan Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Ya, sontak cuitannya tersebut viral dan dilihat sebanyak 3 juta kali oleh netizen, serta menimbulkan berbagai penafsiran dari mulai elit politik pengamat hingga netizen. Halo Sobat Yud, kembali lagi di Asumsi Politik Gesmi. Nah Sobat Yud, beberapa hari yang lalu nih, cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat viral dan menjadi trending topik di Twitter. Seperti sebelumnya, Pak SBY pernah membuat tweet tentang berbagai hal yang berkaitan dengan isu nasional dan kebangsaan. Cuitan Pak SBY selalu menjadi perhatian media massa dan diperbincangkan halayak luas. Nah, kali ini Sobat Yud, Pak SBY membagikan sebuah kisah dari mimpinya yang menceritakan sosok Pak Jokowi mendatangi kediamannya di Cikeas lalu bersama-sama menjemput Ibu Megawati Soekarno Putri yang bertemu dengan Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Lalu Presiden ke-8 tersebut membelikan tiket kereta api untuk ketiganya agar bisa berangkat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti itulah sepotong kisah mimpi dari Pak SBY yang ia bagikan di dalam tweet di akun pribadi Twitternya. Ya, sontak cuitannya tersebut viral dan dilihat sebanyak 3 juta kali oleh netizen, serta menimbulkan berbagai penafsiran dari mulai elit politik pengamat hingga netizen. Ya, sama halnya ketika Pak SBY membuat cuitan di akun pribadi Twitternya. Selalu terselip sebuah pesan yang multitafsir dan menimbulkan pertanyaan di benak semua orang. Kira-kira kemana ya arah Pak SBY? Belum lagi nih, Sobat Yud, ia membagikan cerita mimpinya itu pada saat setelah pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono terlaksana di Jakarta. Ya, secara spontan pastinya banyak pengamat yang menyebutkan bahwa apakah ini sebuah kode dari seorang Pak SBY kepada Ibu Mega? Ya, kita tahu hubungan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat telah sekian lama membeku tanpa ada komunikasi antar lembaga nih Sobat Yud. Jadi jika kita berbicara tentang mimpi, siapa sih orang yang bisa menolak mimpi? Rasanya semua manusia di muka bumi ini pasti pernah merasakan mimpi. Bisa dibilang ya, ada yang merasakan mimpi indah, namun ada juga yang merasakan mimpi buruk. Nah, kalau kita bahas soal mimpi Pak SBY nih Sobat Yud, kira-kira mimpi indah atau mimpi buruk ya? Kalau menurut Gesmi sih kayaknya sih sebuah kode dalam bentuk mimpi indah. Kenapa kira-kira begitu? Nah Sobat Yud, menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia menyebutkan kalau cuitan SBY ini sangat mungkin menjadi sebuah sinyal politik yang menunjukkan ketertarikan Pak SBY lewat Partai Demokrat untuk memberikan dukungan kepada Ganjar. Wah, menarik nih Sobat Yud. Menjadi menariknya lagi karena seperti yang kita ketahui, Partai Nasdem bersama PKS dan Demokrat telah bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan. Akan tetapi, faktanya hubungan ketiga parpol tersebut masihlah sangat lunak. Pembahasannya juga tentang siapa sosok yang akan bersanding dengan Anies Baswedan pun masih alot. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya keretakan hubungan antara ketiga parpol Koalisi Perubahan. Belum lagi nih Sobat Yud, renggangnya hubungan antara Surya Paloh dan SBY atas berbagai peristiwa yang menimpa Partai Nasdem. Nah, hal itu membuat Pak SBY harus berpikir dua kali jika ingin mendorong putranya untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Dan Pak SBY sendiri tahu bahwa elektabilitas Anies masih mandek di posisi ketiga jauh di bawah Prabowo, apalagi Pak Ganjar. Nah, melalui cuitan Pak SBY ini, pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa SBY sebagai kingmaker dari Koalisi Perubahan justru mencondongkan dirinya juga kepada sosok Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024 nanti.
Namun, Adi menambahkan bahwa ini tidak mudah bagi seorang SBY maupun Demokrat untuk sendiri. Sebab itu, memaksakan AHY untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Cawapres 2024, PDI Perjuangan tidak akan serta-merta mengabulkan permintaan tersebut. Nah, akan tetapi nih Sobat Youth, ada sebagian pihak yang menafsirkan jika mimpi Pak SBY ini merupakan sebuah niat untuk terciptanya rekonsiliasi besar antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Nah, jika terwujud, beberapa pengamat meyakini maka peta perpolitikan tanah air akan semakin seru dan bervariatif. Dan tentu saja suhu politik akan lebih mereda jika rekonsiliasi besar tersebut tercapai. Ya kemungkinan nggak bakalan ada lagi tuh polarisasi atau politik identitas seperti Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 silam. Dalam mimpinya itu tersirat sebuah pesan bahwa dirinya berharap bisa satu gerbong dengan Jokowi dan mengamati untuk menjemput sang presiden ke-8 nantinya. Nah, akankah Demokrat siap banting setir untuk dukung Ganjar Pranowo? Atau mungkinkah SBY sudah memprediksi jika Demokrat ngotot bertahan di koalisi perubahan bersama Anies Baswedan, maka Demokrat akan kembali menjadi oposisi dan karir politik sang putra sulungnya itu akan terhambat untuk kesekian kalinya. Ya baiklah Sobat Youth, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nantikan Asumsi Politik Gesmi di episode selanjutnya. Tentunya bersama saya, Gesmi Sitanggang, hanya di Youth TV begini, kalau Gesmi begini.